Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah kita masuki saat ini kepada penanggalan 5 Al-Muharram 1440 Hijrah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan hidup, dan dalam kehidupan ini kita tidak tahu berapa banyak di antara amalan kita yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini lisan kita nampak berkata baik, wajah kita menunjukkan kegembiraan, tapi di antara sekian yang wajahnya nampak gembira, tidak diketahui bagaimana suasana hatinya. Di antara sekian banyak orang berkumpul di rumah Allah ini, tidak diketahui bagaimana keadaan dirinya. Ada yang datang mungkin dengan penuh harap bermohon doa kepada Allah. Ada yang datang bermunajat ingin memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang untuk meningkatkan ibadahnya. Tapi tahukah Anda, semua keadaan jiwa kita, hati kita, perasaan-perasaan kita sudah lebih dulu bahkan pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pernah gelisah, Nabi dulu pernah gelisah. Kalau Anda bahagia, Nabi juga pernah bahagia. Kalau Anda merasakan kekhawatiran, Nabi dulu pernah khawatir. Dan miniatur kehidupan kita sudah dicontohkan dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa belajar mengatasi problematika kehidupan. Allahu Akbar, kalau beliau tidak diutus oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan pemetaan kehidupan kita hingga dengan saat ini. Bahkan satu ketika, pernah beliau kemudian dalam masa yang telah panjang berdakwah, qadarullah kemudian ada wahyu yang jeda datangnya tidak seperti biasanya. Biasanya datangnya cepat, berganti hari turun wahyu, ganti pekan turun wahyu. Ini beberapa masa wahyu belum turun. Ada hikmah di balik itu. Teman-teman sekalian, tiba-tiba beliau naik ke atas bukit, wahyu belum turun juga. Pulang ke rumah, belum turun juga. Sampai keadaan itu terlihat oleh kalangan kafir Quraisy dan mereka berkata, lihatlah Muhammad sudah gila. Dituduh gila. Jadi kalau Anda cuma dituduh dengan hal-hal yang ringan, dituduh soleh, kan? Dituduh kemudian orang yang berubah, dituduh semakin beriman dan sebagainya, barangkali itu lebih baik. Nabi dituduh gila, Anda bayangkan. Tuh Muhammad sudah gila. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad sudah kehilangan pegangannya. Muhammad sudah tidak punya orientasi. Orangnya sudah enggak jelas, bolak-balik tidak karuan. Naik ke atas bukit seakan-akan orang yang frustasi dan seterusnya. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Setelah berbagai cacian, makian, tuduhan macam-macam diterima oleh Nabi SAW, lantas tibalah masanya Allah menurunkan satu surah, bahkan disandingkan dengan surah yang lainnya, bersandinglah dua surah ini secara bersamaan turun. Surah ke-93 dan surah ke-94-nya terkait berkelindan, memberikan satu harapan yang sangat panjang. Kata Allah, "Wadduha wal laili idza saja." Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya Muhammad, saya bersumpah dengan waktu duha. Kalau kita baca dengan ilmu balaghahnya, itu bukan sekedar sumpah mengilustrasikan waktu duha. Karena di ilmu balaghah itu nanti ada 3 turunan ilmu. Ada disebut ilmu ma'ani, ilmu mencari kata-kata sehingga ungkapannya sesuai untuk disampaikan. Mana kata-kata yang tepat untuk disampaikan dalam konteks yang ingin dibicarakan. Itu ma'ani namanya. Kemudian setelahnya ada ilmu bayan, bagaimana mengemas kosakata yang bagus ini sehingga bisa disampaikan dengan jelas, orang tidak bingung menerimanya, paham maksudnya. Kemudian setelah itu kadang-kadang jelas kalimatnya, tapi kedengarannya tidak indah. Woi, rapatkan, woi, apa belum paham juga? Rapatkan saf. Memang jelas, tapi nggak ngenakin. Maka bagaimana caranya disampaikan dengan jelas, tapi hati kita terasa nyaman, memuji. Terasanya nyaman diserahkan kepada Allah, tapi ada kebahagiaan, disampaikan tidak terasa tergurui, diperintahkan serasanya diberikan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Maka yang ketiga disebut dengan ilmu badi' namanya. Ilmu menghiasi kalimat yang disampaikan sehingga terasa dengan nikmat. Turunannya nanti ada majaz namanya. Mengambil sebuah kalimatnya untuk diposisikan pada kalimat yang nyaman disebut dengan kinayah turunannya. Maka teman-teman kata Allah, wadduha. Diterjemahkan demi waktu duha. Bukan sekedar waktu duha. Karena duha itu ada cahaya yang indah.
Dirasakannya enak. Antum keluar waktu duha kan enak tuh. Berjemur, kata orang Sunda moyan gitu kan. Datang, bahkan sampai dianalisis ada vitamin D-nya bisa terasakan. Ya, kemudian setelah itu ada kenikmatan enak suasananya. Seakan-akan dunia milik sendiri, yang lain numpang. Wah, nyaman keluar itu. Baik, jadi wadduha itu ingin bersumpah mengilustrasikan waktu kenyamanan yang pernah dilalui. Kalau dalam bahasa tafsir yang luasnya, saya bersumpah Muhammad, demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu, seperti engkau merasakan cahaya duha itu. Engkau pernah senang, saya bersumpah dengan kesenanganmu. Engkau pernah tenang, saya bersumpah dengan ketenanganmu. Engkau pernah nyaman, saya bersumpah dengan kenyamanan yang pernah engkau rasakan. Walaili idza saja. Dan aku pun bersumpah demi gelapnya malam. Demikian terjemahannya. Bukan sekedar gelapnya malam. Saja itu sesuatu yang pekat. Ya, ini belakang kelihatan agak gelap nih. Untuk memberikan proyek. Kesini aja Pak, saya cuma ngasih contoh. Contoh. Saya bukan mengeluh, bukan. Ingin memberi contoh. Ya, contoh pada ilustrasi yang mau saya sampaikan. Nggak apa-apa, biarkan saja. Saya mau contoh kasih kata saja. Ya, ini belakang agak gelap untuk memproyeksikan cahaya ke sini. Tapi yang mau saya sampaikan, kalau gelapnya begitu pekat, semua cahaya ini nggak ada. Cahaya nggak ada nih. Sama sekali tidak kelihatan. Saya mau tanya pada Anda, beraktivitasnya mudah atau sulit? Mudah nggak menemukan sendal Anda di luar? Belum tentu. Menemukan jalan keluar pun belum tentu mudah. Anda mesti meraba-raba jalan. Anda mesti kemudian melihat sesuatu dengan pandangan mata hati Anda. Raba, dan sebagainya. Sampai menemukan jalan itu pun belum tentu benar. Itulah yang disebut dengan gelapnya malam saja pekat. Kadang-kadang ada orang yang menghadapi satu kesulitan yang pekat, suasananya siang, cuman karena masalahnya begitu pekat seakan-akan membuat diri dia gelap. Jalan susah, limbung gitu. Kenapa gelap ya? Padahal terang. Karena masalah menggelimuti dirinya seakan-akan dia diselimuti masalah yang gelap. Bimbang dia. Makan gak enak, minum gak nyaman, dan seterusnya. Ya, biasanya makan ayam tenang, ini dikasih yang lebih enak juga rasanya pahit. Gak enak zamannya. Maka kalau kita ilustrasikan dalam suasana tadi Muhammad, saya bersumpah, engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat, sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu, ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjaganya, baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman, ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu. Jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, nggak apa-apa, ini kan muqaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah. Kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Kalau saufa masih ada jeda, ya. Kalau bahasanya wa yu'tika mungkin seketika. Tapi ketika mengatakan saufa, artinya bukan saat ini Muhammad. Sekarang pun aku berikan, tapi nanti yang di akhirat aku berikan sampai kamu merasa puas. Ayo minta apa saja. Hadir, 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 hadir. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman.
Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhallan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka ailan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu bentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu. Setelah itulah turun kemudian surah Al-Insyirah. Alam nashrah lakas sadra. Antum kenal Nabi Musa? Baik. Tapi agak lumayan lah. Tadi saya di Soreang kenal Fir'aun. Di sini Musa. Baik, alhamdulillah. Populer sekali dan sering kali kita bacakan untuk memohon kepada Allah. Rabbi syrahli sadri. Perhatikan baik-baik. Ini keunggulan Nabi Muhammad SAW dibanding Nabi Musa alaihissalam. Dua-duanya Nabi, Rasul, tapi masing-masing punya keistimewaan. Musa, Nabi, berdakwah, memohon kepada Allah kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, tolong lapangkan hatiku nih. Kenapa mesti lapang? Karena pasti Musa merasakan nih. Saya tahu betul karakter Fir'aun. Belum apa-apa sudah memaki. Kalau orang yang hatinya tidak lapang, tidak akan tahan dengan makian, keluarlah kemudian balasan yang tidak digambarkan sebelumnya. Fir'aun itu kasar. Kasarnya bukan sekedar kasar, bahkan saking kasarnya bisa berujung pada eksekusi kematian. Saya contohkan tadi di sore yang ini, saya nggak suka dengan rambutnya nih, kata Fir'aun. Bukan nyuruh nyukur mas, tolong pisahkan kepala dari badannya. Gitu gayanya tuh, Fir'aun. Ya. Bukan nggak ngenakin, susah dengan Fir'aun itu. Jadi kalau belum apa-apa datang Musa ke situ, hatinya tidak seluas samudra, hatinya tidak lapang, cuman seluas gelas, tidak akan sabar menerima cacian Fir'aun. Begitu datang dicaci, dasar anak gak tahu diri, gak tahu malu, sudah saya rawat begini. Ya Allah, saya bosan dengarnya, matiin aja sekarang. Musa Nabi berdoa dikabulkan. Cuman kalau Fir'aun kemudian ajalnya misal wafat pada saat itu, tidak akan jadi contoh kepada kita untuk kekinian. Bagaimana orang yang bebal untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana penyimpangan dalam kedudukan. Bagaimana dia kemudian akrab dengan pengusaha yang gelap. Di pengusaha gelap berpartner dengan penguasa zalim. Sudah ada dari dulu. Pengusahanya disebut dengan Qarun. Kemudian mohon maaf, ya, yang pemimpinnya disebut dengan Fir'aun. Tokoh intelektualnya disebut dengan Haman. Makanya cerita ini komplit di Quran. Sudah ada. Di setiap persoalan dalam kehidupan masyarakat disebabkan tiga hal yang berkolaborasi. Kalau bukan penguasa zalim, berpartner dengan pengusaha gelap, ditopang oleh intelektual yang sembrono. Itu persoalan. Jadi kalau ada sekarang intelektual menyalahgunakan kepintarannya, dia terlambat, sudah ada Haman dulu. Dan gak usah bersaing, dia bisa bikin piramida, Anda belum tentu bisa membuatnya. Kalah Anda, masih kalah hebat. Ya, jadi kalau dititipkan sesuatu, jangan disimpangkan. Yang ingin saya sampaikan, Musa mengatakan, Rabbi syrahli sadri. Nabi berangkat berdoa dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad belum minta turun ayat. Alam nashrah laka sadra. Yang ini minta Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad alam nashrah laka sadra. Muhammad mulai dari peristiwa sehingga engkau akan lebih sabar lagi menerima tantangan-tantangan dakwah. Mulai sejak itu jangankan dimaki, dilempar batu di Taif. Dari Mekah pergi ke Taif dengan Zaid kemudian. Sampai di Taif mendapatkan sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya. Kalau cuma dihentikan saat mengajar, wajar. Ini dilempari batu. Anda bayangkan? Bisa kebayang nggak? Lempari batu tuh. Dilempar. Zaid jadi tameng, berdarah-darah, kemudian mundur. Mundur, beristirahat di bawah tepian pohon.
Begitu beristirahat, datang malaikat penjaga 2 gunung. Turun malaikat dengan kesal mengatakan, Ya Rasulullah, mud yadaika ilas sama. Ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit, minta kepada Allah, aku angkat 2 bukit di Taif, aku himpit keduanya mereka. Aku himpit penduduk Taif dengan 2 bukit itu. Apa jawab Nabi? Karena sudah mendapatkan kelapangan, ketenangan, belajar dari peristiwa-peristiwa tadi, indah jawabannya. Lah, katanya, tolong jangan lakukan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum paham saja. Mereka belum mengerti. Tolong jangan lakukan. Aku bermohon kepada Allah. Boleh jadi nanti di masa depan akan ada hamba-hamba terbaik yang lahir dari bumi Taif ini. Kemudian beliau berkata, Rabbi, ila man takilluni? A ila qaribin yu'limuni? Am ila ba'idin yu'dhini? Fa ana radin ma lam taghdab ilayya. Ya Allah, kemana lagi engkau akan utus aku untuk berdakwah setelah peristiwa ini? Apakah tempatnya lebih dekat aku jangkau sekarang, tapi di situ aku akan disakiti lagi? Ataukah jaraknya masih jauh, tapi di tempat itu aku akan dizalimi lagi? Aku ridha ya Allah dengan itu semua, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Asalkan engkau tidak marah kepadaku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu kelapangan itu muncul, ridha dengan ketetapan dan siap, tabah, kuat, hadir dalam jiwanya. Tiba-tiba turun undangan, tunaikan Isra dan Mi'raj. Diangkat statusnya, naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan bebannya, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Itu hikmah, teman-teman. Barangkali kalau antum saat ini datang ke masjid ini untuk kajian, sedang bawa beban, ada kesulitan, penuh dengan macam-macam, barangkali dibacakan surat Ad-Duha tadi untuk memberikan harapan kepada Anda. Ini bukan PHP, karena ini bukan masalah urusan manusia. Ini adalah janji yang tidak akan pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah, Anda punya masalah, ingat suasana tenang pada masa lalu. Bukankah saya memberikan ketenangan kepadamu? Mendekat kepada saya, Anda bersabar, yakinkan bahwa ujian yang saya berikan saat ini sesungguhnya untuk membuat kamu lebih hebat di masa depan. Karena orang hebat tidak akan pernah sepi dari ujian untuk membuat dia lebih kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan. Karena itu saya katakan, selamat kalau hari ini ada di antara kita sedang diuji, karena Allah percaya kepada Anda, bukan kepada yang lain. Untuk itu, kita jalani ujian kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan insyaallah. Sekarang persoalannya, bagaimana cara mengatasi itu semua? 1. Yang kedua, sampai kapan kita akan menjalani ujian itu? Yang ketiga, kalau kita sudah selesai menghadapi ujian itu di dunia, akan kemana kita? Yang keempat, di tempat setelah di dunia itu, bagaimana suasana yang akan kita hadapi? Yang kelima, apakah kita akan abadi di tempat itu atau ada tempat lain yang akan kita kemudian singgahi? Teman-teman sekalian, hari inilah kita akan bahas, di malam ini kita akan coba uraikan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tentang peta kehidupan yang kita akan lalui. Karena kami khawatir, jangan-jangan sampai malam ini hidup, kita belum tahu bagaimana cara menjalani kehidupan kita sampai dengan saat ini. Maaf, kita sudah yakin bahwa hidup kita akan selesai dan meninggal. Kami di jalan tadi komunikasi dengan salah satu saudara kami. Saya katakan, kenapa tadi tidak berjumpa? Maaf, qadar Allah, kemudian di depan tetangga itu ada yang meninggal dunia. Meninggal. Sekarang bahasan meninggal sudah biasa. Hari ini Anda mengantarkan orang lain, besok Anda yang diantarkan oleh orang lain. Semua orang yakin akan meninggal, tapi persoalannya tidak semua yang yakin akan meninggal mampu mempersiapkan peta kehidupan pasca wafatnya. Malam ini kita akan bahas, kita petakan alur kehidupan kita, setelah itu kita cek sampai dengan malam ini, apakah benar cara hidup kita dengan pemetaan yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu. Saya hanya akan mengambil 2 referensi yang paling valid, terpercaya, yang tidak usah banyak diuji lagi, yaitu Al-Quran yang jelas kebenarannya, otentik kemudian sumbernya, serta hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu sudah tidak ada perdebatan. Kita coba akan turunkan dan kita bermohon pada Allah semoga diberikan kemudahan untuk mempelajari dan mengamalkannya insyaallah. Baik, kita bahas malam ini tema kita tentang pemetaan hidup dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya mohon izin untuk menuliskan dulu pemetaannya dalam Al-Quran, baru kemudian kita berikan penjelasan. Ini turunannya A, B, C sampai dengan akhirnya insyaallah. Bismillah.
Saya mulai dari sebelah sini ya. Kalau tidak terlihat, tidak ada masalah. Nanti saya jelaskan dari urutan-urutannya. Atau Anda bisa review dari tayangan yang sekarang live ditayangkan oleh Akhir TV. Nanti insya Allah kami pun nanti dalam jumpa-jumpa yang berikutnya, saya ingin pembahasan lebih terarah. Setiap saya datang ke Bandung, dalam kajian sesi malam, nanti kami akan buatkan silabus, sehingga jelas bahasan kita nanti, terarah pembahasannya, dan saya akan coba membiasakan seperti dulu kami kemudian buat, kita buat sinopsisnya, kita buat kemudian turunan referensinya, sehingga akhir dari pertemuan kita bisa menyelesaikan setiap topik-topik bahasan dalam kehidupan. Jadi nanti insya Allah, saya buatkan silabusnya, kami tuliskan kemudian intisari pembahasannya, nanti teman-teman tinggal mengambil saja, download itu, dan mudah-mudahan nanti saya coba jadikan jadi satu bagian buku yang jadi pedoman. Sepakat insya Allah? Tinggal sepakat aja ya. Kan saya yang tulis, saya yang buat, saya yang bagikan, saya yang tulis, saya yang hapus, dan saya pulang lagi. Satu, saya arahkan dari awal penciptaan kita dulu. Dibuat sampai hidup dulu ya. Quran surah 15 ayat ke-28. Dan kemudian 2, Quran surah kedua ayat 30. 3, Quran surah 51 ayat 56. Ini alurnya. Ini alurnya. 4, diberi bekal Quran surah kedua ayat 31. 5, diperkenalkan pada para malaikat, Quran surah kedua, kita ambil dari ayat 33-nya saja. Kemudian 6, iblis saya lewat saja. Ya. Quran surah kedua, ayat 35, ditempa kemudian di surga, turun kemudian ke bumi, sampai ke Quran surah kedua, ayat 38. Nah, saat diturunkan ke bumi ini, peta hidupnya sudah dibuat. Apa peta hidupnya? Baik. Kami turunkan dulu pertama, ini makhluk-makhluk surga, jadi mesti kembali ke surga. Saya arahkan 8 saja. Quran surah keempat, ayat ke-69. Kemudian selanjutnya, Quran surah ke-51, ayat 15 sampai dengan 23. Selanjutnya, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Selanjutnya Quran surah kedua ayat ke-25. Untuk menuju ke sini, dia hidup dulu di bumi. Lahir, saya persingkat dari mulai masa kandungan. Quran surah ke-7 ayat 189. Lahir, langsung diberikan ASI. Quran surah kedua ayat 233. Kemudian saya turunkan lagi sampai berkehidupan di bumi. Saya kosongkan dulu 14, 15, 16. Saya kosongkan sebentar. Setelah dari sini, ini perginya kemana? Berpisah dengan dunia, dengan bumi. Ini saya kosongkan karena nanti banyak ayat yang akan saya turunkan. Kalau terlampau banyak nanti detailnya terlampau habis tulisan di sini. Pindah ke sini dulu, kita pindah ke sini, berpisah dengan dunia, kedatangan maut. 17, Quran surah ketiga ayat 185. Turunan mautnya kita bagi dua. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Setelah ini pindah ke satu alam. Di alam ini ada yang enak, ada yang nyaman. Quran surah ke-2 ayat 153 sampai 154. Detailnya ini ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Ada yang kurang nyaman, Quran kita ambil surah misalnya ke-40 ayat ke-45 sampai dengan 46. Kita ambil ini. Kemudian setelah itu berpindah, saya berikan fase lagi.
Pindah ke fase Quran surah ke-75. Satu surah. Situasinya dari sini kita naikkan ke sini. Yang baik sudah ada, saya turunkan. Sekarang yang agak kurang enaknya. Ya, ada bagian yang kedua. Quran ini yang sederhana. Surah kita ambil 4 ayat 56. Nanti ada lagi yang Quran surah keempat juga ayat 140. Ada yang langsung masuk ke sini tanpa hisab, ada, ya. Kan biasanya orang tahu masuk surga tanpa hisab. Ini masuk neraka tanpa hisab. Ada. Nah, Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 101 lah. Kita ambilkan ini. Kita turunkan nanti tipikal orang-orangnya, siapa aja ini, siapa aja sana. Nah, ini sengaja saya kosongkan dulu, saya buat peta bahwa hidup kita itu pemetaannya begini. Saya tukar akhirat di sini. Kita bagi dua. Ini ada surga di kanan. Ini ada neraka di kiri. Tengah-tengahnya belum ada, kalau mau ditambahkan di sini jedanya. Quran surah 7. Kita ambil ayatnya yang ke-45 boleh sampai dengan 49. Ya, itu yang tengah-tengah antara surga dengan neraka. Nah, adanya di mana? Kita kasih tanda tanya saja. Ya. Kemudian ini turunkan ke bawah lagi sebelum ke akhirat, sini. Ada proses dulu mampir di alam kubur, barzakh. Ya. Kita kenali dulu ya. Antum siap-siap malam pertama di dunia. Kenapa tidak siap-siap malam pertama di alam kubur? Ya. Kubur. Jembatan ke sini ya hisab, nanti hisabnya kita bisa terangkan dengan lebih detail. Ininya dunia. Nah, sekarang kita ada di sini. Dunia. Dunia itu sifatnya, tempatnya disebut dengan ardun. Ardun. Apa artinya ardun? Bukan. Ardun bukan bumi. Ardun bukan bumi, ingat. Ardun itu bukan bumi. Apa artinya? Halo? Gampang kalau nggak tahu bilang Wallahu a'lam, susah amat. Si amat aja nggak susah. Yeah. Malaikat aja nggak susah ditanya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, ya Allah kami nggak tahu kecuali apa yang kau ajarkan. Wallahu a'lam. Turun kebiasaan ini pada Nabi, diturunkan pada sahabat. Ketika ditanya, bagaimana kalian tahu ini? Kata mereka, Allah wa Rasulullah a'lam. Wallahu a'lam. Antum malaikat bukan, Rasul bukan, sahabat bukan. Lama amat, si amat aja nggak lama. Cepet. Ya. Apa artinya ardun? Bukan Allahu a'lam, ada artinya. Nanti kita lihat. Nanti saya terangkan. Lihat. Ardun itu singkatnya setiap tempat yang dipijak. Itu ardun. Ya. Dan Anda memijak dimanapun, Anda beraktivitas. Dalam beraktivitas Anda dihisab. Kalau ardun diartikan bumi, antum ke bulan, berarti di bulan nggak dihisab tuh. Ayo coba. Saat Anda pindah ke bulan, Anda nggak dihisab. Kalau Anda pahami ardun itu dengan bumi. Ya, ardun itu bukan bumi. Setiap tempat yang Anda pijak itu disebut dengan ardun namanya. Paham? Sifatnya disebut dengan dunia. Apa itu dunia? Berasal dari kata dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Dana yadnu. Dana begini. Tuh, dana sesuatu yang sangat dekat, singkat. Ya, sifat keadaannya disebut dengan dunia. Sesuatu yang dekat, singkat. Kenapa dunia dinamakan dengan dunia? Karena sepanjang Anda hidup, ketika Anda berkehidupan, masa-masa itu seakan singkat. Rasanya baru kemarin kita ketemu ya? Iya, di sini lagi. Padahal 30 tahun yang lalu. Ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin, padahal cucu udah 30. Di apa yang sudah kita lalui seakan-akan singkat. Begitu singkat sehingga sifatnya disebut dengan dunia. Jadi kalau ada orang merasakan hidupnya singkat, dia tidak siap-siap, itu yang tidak wajar. Orang yang disebut dengan dani, yang menjalani sesuatu dengan singkat dan dekat dengan sesuatu. Dani. Kalau nama Anda Ahmad tambah Dani, Ahmad Dani, kan? Ya, yang baik-baik dan mendekatkan pada yang baik-baik. Kalau perempuan tinggal tambah tak di ujungnya, Daniyah. Anda namanya Nia Daniyati, misal kan? Nah, itu untuk mendekatkan pada tujuan. Dah, paham sampai sini? Nah, sekarang persoalannya, lihat sini. Ini tahap kehidupan kita. Sekarang kita ada di mana? Hah? Kita ada di mana? Ada di mana kita? Ya betul, di Salman, di ITB. ITB itu bumi bukan. Pilih bumi, alam kubur apa akhirat?
Bumi sederhana, ardun, tempat yang kita pijak, ardun kita pijak, ada di dunia. Berarti fase kita sekarang di sini. Tahan baik-baik. Nah, habis dari sini kemana? Hah? Pulang dulu, habis dari sini kita pulang. Pulang istirahat. Udah mau masuk ke alam kubur aja. Kalau pengen duluan silahkan. Saya mau bekal-bekal dulu, udah pengen cepet-cepet aja. Habis dari sini kemana? Alam barzah. Beneran saya nggak bohong. Baru selama kajian ada yang begini jawabnya. Betul, pede banget, luar biasa. Salut deh buat Anda. Pulang ah. Baik. Jadi habis dari dunia kemana? Pulang. Habis dari dunia ke alam barzah. Anda kenapa sih? Ya kan? Habis dari dunia, selesai kehidupan dunia, maka masuk ke alam baru, barzah, kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Pindah ke sini. Baik, jelas. Tahan sebentar. Berarti dari hidup ini kita akan menjalani kehidupan di sini. Berapa lama masanya? Wallahu a'lam. Nanti kita akan lihat. Dari sini pindah ke mana? Fase akhirat. Jembatannya ada hisab, muaranya antara surga dengan neraka. Itu poinnya. Nah, sekarang persoalannya, paham nggak setiap manusia kalau setiap yang hidup itu akan melewati fase-fase ini? Persoalan yang kedua, ada orang yang memahami dia hidup di dunia dan tuntutannya dia mesti menyiapkan kesiapan dia hidup di dunia, dia bekerja keras. Dari mulai sekolah, sampai kuliah, sampai nyari gelar, sampai nyari kerja. Kenapa? Untuk menyiapkan kenyamanan hidup di fase ini. Tapi dia lupa, semua kenyamanan itu akan dia tinggalkan, dia akan pindah ke sini. Celakanya, dia tidak menyiapkan fase kehidupan yang di sini. Anda bayangkan, dalam urusan dunia saja kalau nggak tahu petanya, orang yang nggak tahu Masjid Salman ITB, berliku jalannya, tidak mudah sampainya. Terus nggak punya peta, nggak nyampe-nyampe dia. Anda yang nggak punya persiapan hidup di dunia, nggak akan pernah nyaman hidupnya. Mudah untuk dilakukan. Segala kenyamanan yang diharapkan belum tentu bisa diraih. Sekarang Anda merasa saya hebat nih urusan dunia. Harta ada, kendaraan cukup, hidup nyaman. Tapi persoalannya Anda nggak paham, taunya meninggal aja. Nggak tahu kalau setelah meninggal ada kehidupan di sini. Nggak tahu ada kehidupan yang di sini lagi. Kalau nggak disiapkan, yang paling bahaya, dunia itu sementara. Sedangkan akhirat sifatnya abadi. Jadi kalau Anda kaya di dunia, kayaknya cuma sementara. Begitu selesai waktunya, datang nanti fase yang ini, maka semua yang di dunia akan Anda tinggalkan. Bahkan manusia sepakat mengatakan, dia telah meninggal dunia. Meninggal dunia, meninggalkan semua kaitannya dengan dunia. Di semua yang Anda peroleh di dunia akan ditinggalkan. Silahkan cek. Handphone, dunia, gak akan dibawa. Karena proyek alam kubur itu bukan proyek dunia. Makanya sifat-sifat dunia gak masuk ke alam kubur. Barang-barang dunia gak akan dibawa. Pernah lihat orang dikubur bawa mobilnya? Pernah lihat orang dikubur masuk rumahnya ke situ? Di pekerjaan saya selama hidup di dunia, saya akan buktikan kepada Allah bahwa saya mendapatkan semuanya dengan halal. Sayang, kalau meninggal, kuburkan semua harta saya di alam kubur saya. Wah, begitu dikubur, rumah masuk, mobil masuk, segala masuk. Mustahil. Ini handphone yang dipakai foto nih. Depannya Superman tuh. Pinjem mas. Saya nggak bohong, Superman. Tuh. Sehebat apapun handphone ini, tidak akan pernah dibawa ke alam kubur. Silahkan cek. Ini halal ya Allah. Saya bedakan dengan yang lain. Superman. Masuk ke alam kubur. Sayang, kalau meninggal, di sini abang pernah foto jadwal kajian. Materi kajian. Pernah ada di sini. Ini akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong kalau meninggal, sertakan dalam kain kafan. Kalau kangen miss call ya. Mustahil. Gak bisa. Ini baru handphone, belum yang lain. Karena itu kalau kita nggak paham petanya apa yang masih dibawa ke alam kubur, bahaya. Antum bagian belakang gelap, masih bisa melihat, masih ada sinar. Alam kubur, gelap gak? Pernah ke sana? Itu masalahnya. Kalau Anda nggak tahu infonya, tahu dari mana itu gelap? Kalau nggak pernah tahu informasinya, tahu dari mana itu ada cahaya? Kita mesti siapkan dari sekarang. Nah, kalau kita belum tahu, tanyakan pada yang tahu. Tadi saya pegang handphone, ada masalah di handphone saya tanya tukang handphone. Saya punya masalah misalnya di TV saya tanya tukang TV.
Saya punya masalah di pesawat, saya tanyakan pembuat pesawat, ini kenapa begini? Tapi kalau Anda tanyakan tentang kehidupan manusia, Anda mesti bertanya pada yang menciptakan manusia. Itu poinnya. Logikanya sederhana. Anda kan nggak ada, dicipta jadi ada. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Siapa namanya? Allah. Bagaimana Allah menerangkan kepada kita? Ya Allah, setelah dari sini saya kemana? Ya Allah, di situ saya ngapain? Ya Allah, fasilitasnya apa? Nyaman nggak seperti saya di dunia? Ya Allah, habis dari situ saya kemana? Maka Allah menjelaskan dengan sangat tuntas supaya tidak ada lagi yang menyoal saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peta hidupmu, ini jalannya, ini aktivitasnya, ini pemetaannya, dan disitulah kamu akan kembali dengan cara-cara yang telah Allah jelaskan. Ini yang akan kita keluarkan dan kita evaluasi sampai dengan malam ini, apakah jalan kita relnya sesuai atau ada yang menyimpang yang harus kita kembalikan pada pemetaan tadi. Siap insya Allah? Baik. Ini mukaddimahnya, mari kita mulai pembahasannya. Bismillah. Saya tanya sebentar. Yang menjalani fase kehidupan ini, dunia sampai ke akhirat, siapa? Halo? Manusia. Baik, maka kita harus bahas dulu ayat tentang manusia. Turun ayat Quran surah 15 ayat ke-28. Ini ayat pertama yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia. Baik. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Dan id itu bukan cuma ingat ya. Hati-hati, bukan cuma ingat. Id dalam ilmu nahwu itu bisa dipahami juga dengan sesuatu yang dipahami, dipelajari, digali. Jadi kalau ada bahasa di Quran id, jangan sekedar dikatakan ingat. Mengingat sesuatu itu adalah proses untuk bisa menghadirkan apa yang diingat, sehingga visualisasinya ditangkap, dipahami, dan diberikan respon. Superman, ingat gak? Tadi jam 4 ada di mana? Ingat, di mana antum? Di sini, dari sejak jam 4. Ngapain antum? Duduk, baik. Antum gak berubah di situ, duduk dari jam 4 sampai sekarang. Luar biasa, Masya Allah. Memang di antara sekian manusia, antum super pada hari ini. Ya. Siapa nama antum? Noval. Apa artinya Noval? Sini. Sini mas. Wah, ini luar biasa. Bismillah. Siapa namanya? Noval, Pak. Apa artinya Noval? Pemuda tampan. Dekatkan ke mic-nya. Apa artinya? Apa artinya Noval? Pemuda tampan. Nah, Noval itu pemuda tampan. Nah. Ada yang kurang. Noval itu bukan sekedar tampan. Dermawan. Apalagi? Nggak usah ngarang ya. Baik. Nggak ada dermawan. Pemuda tampan yang cerdas. Itulah Noval. Pemuda tampan yang cerdas. Mas, buktikan bahwa orang tua Anda, ya, orang tua Anda tidak keliru memberikan nama itu. Nama itu bukan sekedar harapan tapi doa. Baik ya? Tampan itu relatif mas, ya. Kalau jelek itu mutlak. Ya. Biarkan penilaian orang kepada antum, tapi buktikan kecerdasan itu yang paling utama. Sekarang yang penting bukan handsome, yang penting handphone. Ya, bagi sementara kalangan, tapi lebih daripada itu ketakwaan isi Allah Subhanahu Wa Taala. Noval, ingat sekali lagi, bukan sekedar tampan, tapi ada nilai kecerdasan di dalam. Jadilah pemuda yang cerdas, yang memberikan insya Allah kontribusi bagi bangsa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antum kuliah di mana? Di Buah Batu insya Allah. Stembi. Buah Batu. Keras ya. Oh, biasa. Fakultas apa? Boleh didekatkan mic-nya? Fakultas apa? Manajemen bisnis. Semester berapa? Baru masuk insya Allah. Baru masuk. Berapa semester antum di situ? 10. 10 semester. Baik. Berapa juz hafal Quran? Insya Allah masih juz amma. Insya Allah masih juz amma. Juz 30. Mau 30 juz? Mau insya Allah. Mau. Antum hafalkan sampai 30 juz. Kalau sudah 30 juz, cari saya. Antum saya umrohkan. Siap insya Allah? Siap insya Allah. Dan antum berdoa di sana, ya Allah, jadikan nama saya Noval yang sesungguhnya. Amin, amin. Tidak cukup dengan amin. Sekarang siap. Ya. Sudah, antum duduk dulu. Ya. Jazakallah khair. Superman. Noval. Ingat ya, antum punya perjanjian dengan saya. Mulai sekarang menghafal Quran antum. Ya.
Nanti kalau misalnya terjadi satu kejadian, misalnya meninggal dunia, antum duluan atau saya kemudian belakangan, ya. Tetap nanti kita selesaikan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita teruskan, insyaallah khair. Ya. Sampai mana tadi? Nah, teman-teman, kembalikan lagi ke sini, fokus baik-baik. Sekarang dicipta id. Kalau disebutkan id, tadi saya tanya Naufal, jam berapa Anda? Jam 4 ada di mana? Di sini. Ngapain? Sekian, 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 sekian. Ketika orang Arab bertanya kepada Naufal dengan kalimatnya, maka orang Arab akan mengatakan, lihat kalimatnya, lihat kalimatnya. Id tadhakkarta madza taf'al indama kunta huna fi as-sa'at ar-rabi'ah. Coba ingat-ingat ketika kamu berada di sini jam 4, apa yang sedang kamu kerjakan? Dibuka dengan id. Maka ketika kalimatnya mengatakan id, bukan sekedar minta diingat, tapi coba hadirkan kembali visualisasinya. Pahami itu sehingga bisa dirangkai, disikapi dengan baik. Nah, Allah membuka ayat penciptaan kita dengan kalimat wa idz qala rabbuka lil malaikah. Seakan-akan Allah ingin mengatakan bukan cuma diingat, hei pahami ya. Dalami ini ya. Ini bukan perkara biasa. Ini hal yang sangat penting. Saking pentingnya saya firmankan kepada para malaikat. Kalau nggak penting nggak saya sampaikan pada mereka. Tolong kalian pahami. Seakan-akan ingin dikatakan penciptaan manusia itu bukan penciptaan biasa. Ada misi yang sangat besar. Ada sesuatu yang sangat istimewa. Saking dahsyatnya penciptaan manusia ini disampaikan pada para malaikat. Tapi kalimatnya diminta kepada kita. Kamu pahami ini ya. Kamu ini istimewa. Kamu ini luar biasa. Kamu punya misi yang sangat khusus. Karena itu diungkapkan dengan kalimat yang simpel dalam Al-Quran. Id, menunjukkan penciptaan kita bukan penciptaan biasa. Jadi kalau Anda sekarang berada di dunia, saya, kita, Anda, ini artinya kita sedang punya misi yang luar biasa. Saking luar biasanya malaikat mendapatkan info itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Alam kubur itu luar biasa dan juga akhirat itu luar biasa. Untuk itu, mari kita teruskan sedikit saja. Setelah itu ambil jeda sejenak, kita tunaikan salat Isya berjamaah. Apa yang luar biasa itu? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Pahami, dalami, ingat ketika Allah berfirman pada malaikat, saya akan menciptakan makhluk baru, bukan kalian, bukan jin, bukan hewan, tapi makhluk ini saya berikan sifat yang beda dari semuanya. Saya beri nama dengan Bashar. Inni khaliqun basyara. Apa itu Bashar? Siapa nama Bashar ini? Bagaimana dia hidup? Seperti apa pemetaan hidupnya dalam Al-Quran? Itu nanti yang akan kita teruskan sampai dengan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Yang pasti semua misi hidup ini disebut oleh Al-Quran sangat istimewa yang tidak diberikan kesempatannya pada malaikat, bahkan pada makhluk-makhluk yang lainnya. Sementara kita jeda sebentar untuk menunaikan salat Isya berjamaah.